Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan dengan saya sendiri, Irfan Afi Burhanuddin, dengan MPM 2021-43-500-556. Dan ada Joshua, Robi, Zihan, Aji, dan Reva. Kelompok kami membuat sebuah proyek mengenai sistem peminjaman buku di sebuah perpustakaan. Jadi untuk cara kerjanya maupun cara flow-nya, ketika user atau peminjam buku menghampiri admin untuk mendaftarkan diri, lalu admin mengecek NPM peminjam atau user apakah sudah terdaftar atau belum, lalu cek tersediaan buku yang akan dipinjamnya dengan masukkan kode buku. Ketika semuanya sudah dicek, user sudah terdaftar maupun bukunya tersedia, user akan diberikan kartu peminjam dan buku yang dipinjam. Untuk kartu peminjamannya berbentuk seperti ini. Setelah diberikan buku dan kartunya, untuk kartu sendiri itu terdapat sebuah yang berisi kode peminjam, nama peminjam, nama buku, kode buku peminjam, NPM peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal tenggat pengembalian buku. Seperti ini. Untuk kartu peminjam ini digunakan hanya 1 kali atau 1 kali cetak ketika melakukan peminjaman buku. Selain untuk merecord atau input data peminjaman buku, kartu ini juga dapat digunakan untuk atas akhir baca buku. Jadi multifungsi. Ketika user sudah selesai meminjam buku, maka user akan menghampiri admin untuk memberikan buku yang telah dipinjam dan kartu peminjam ini, dan user akan dilihat kapan dia meminjam dan pengembaliannya oleh admin. Dan admin juga tidak lupa untuk mengecek kondisi fisik buku tersebut, apakah ada kerusakan maupun tanggalnya tersebut, tanggal pengembaliannya, lewati tenggat waktu atau tidak. Jadi ketika user telat memberikan buku, misalkan 1 hari, maka dia akan didenda Rp1.000 yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, admin juga bisa menambahkan baru dan siswa baru untuk di data. Jadi ketika ada tahun ajaran siswa baru, maka user akan menginput seluruh daftar siswa baru. Begitu juga jika pihak kampus memberikan buku baru untuk disimpan di perpustakaan, maka admin akan menginput data buku baru tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami yang bernama Joshua. Saya Joshua Tasasta dengan NPM 202.143.500.505. Saya akan membahas tentang database kelompok kami. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang dibawakan oleh Mas Irfan. Database kami menggunakan MySQL sebagai database-nya. Dan dalam database ini ada 3 tabel, yaitu tabel peminjam, tabel buku, dan tabel user. Tabel peminjam mempunyai primary key, yaitu ID peminjam. Dan pada tabel buku mempunyai primary key, yaitu ID buku. Dan pada tabel user ada primary key, yaitu ID user. Di dalam tabel peminjam akan memanggil ID buku dan ID user. Maka dari itu, diperlukanlah forgen key, ID buku, dan forgen key, ID user. Relasi dari antara tabel-tabel ini adalah one to many. Database akan digunakan pada program, yaitu saat user ingin menampilkan list buku. List buku ini akan diambil
dari tabel database yang sudah ada. Dan jika user ingin menambahkan data ke dalam database, user akan memilih tambah data. Data ini akan masuk ke dalam database dan akan tersimpan di sini. Untuk menu-menu lain akan dibahas oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haji Syafruddin dengan nomor NPM 202143500515. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemokan bagian menu buku. Di mana di menu buku ini saya akan mencontohkan untuk menambahkan buku, bahkan bisa juga untuk menghapus buku. Nah, saya akan menjelaskan bagian ini di mana sebelumnya sudah dijelaskan bagian database oleh Joshua. Oke, lanjut saja kita jalankan programnya. Pertama kita klik run. Oke, sudah muncul tampilan seperti ini, di mana di menu ini ada 4 pilihan. Ada menu buku, menu user, menu peminjaman buku, menu pengembalian buku. Dan di sini saya akan menjelaskan di menu buku. Maka kita input angka 1. Oke, sudah muncul tampilan berikutnya, di mana di sini tampilannya ada 4 pilihan. Di mana tampilannya ini ada tampilan list buku, tambah data buku, kembali ke menu utama, dan keluar. Kita pilih di menu tampilkan list buku dulu untuk melihat list buku apa saja yang sudah ada. Kita input 1, maka akan keluar seperti ini. Nah, kenapa sudah ada datanya? Karena kita sudah membuat datanya di MySQL. Jadi, di sini sudah terdapat 10 data buku yang sudah kita buat di MySQL. Nah, bagaimana cara menambahkan buku? Langsung saja kita lihat di menu buku ini, kita input yang nomor 2, tambah data buku. Oke, kita tambahkan menu buku, maksudnya kita tambahkan data buku yang belum terdapat di sini. Kita masukkan kodenya dulu. Selanjutnya kita masukkan buku yang akan kita masukkan. Pastikan buku yang kita masukkan atau nama yang kita masukkan ini tidak ada di sini. Enter. Dan kita masukkan quantity buku. Kita masukkan 5 saja. Jika berhasil, maka akan muncul tulisan seperti ini, sukses menambahkan buku. Setelah sukses menambahkan buku, maka kita bisa melihat buku yang telah kita tambahkan tadi akan muncul di tampilan list buku. Di mana yang tadi sebelumnya hanya ada 10 list buku, maka setelah kita tambahkan buku di sini dan kita tampilkan list kembali, maka list buku ini akan bertambah 1 menjadi 11. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan buku, tapi buku tersebut sudah ada? Mari kita coba. Kita tambah data buku. Kita input data buku yang sudah ada. Misalnya kita ambil yang nomor 10. Nah, apa yang terjadi bila kita menginput data yang sudah ada di sini? Yang terjadi adalah terjadinya error atau tidak bisa karena kita sudah memprogram uh, jika data bukunya sama di inputnya, kita menginput data buku yang sama yang sudah ada di dalam list buku, maka akan terjadi sebuah penolakan atau tidak bisa diinput. Kita enter, kita masukkan lagi.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kode buku sudah ada. Jadi kita tidak bisa menginput buku yang sudah ada di sini. Kita tidak bisa memasukkan kode buku yang sama, nama buku yang sama juga tidak bisa. Oke, kita balik lagi ke tampilan list buku. Nah, di sini kan tampilannya masih ada 11 ya, karena kita telah menambahkan satu. Bagaimana caranya kita melakukan penghapusan data buku? Karena di sini kita tidak menyediakan eh, menu untuk menghapus data buku. Kita perlu masuk ke MySQL. Kita buka. Nah, sini kita tinggal hapus saja. Silang. Nah, kita update kembali. Oke, jadi seperti ini penjelasan dari saya dan demo untuk penambahan buku sekaligus jika ingin menghapus bukunya. Dan juga penjelasan terkait eh, penambahan buku dengan nama yang sama dengan kode yang sama itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Fudrento dengan NPM 2021 43559. Saya akan menjelaskan tentang menu user. Jika kita ingin melihat menu user, ketik angka 2, maka akan menampilkan menu data user. 1. Tampilkan list user. 2. Tambahkan data user. 3. Kembali ke menu utama. Jika kita ingin menampilkan list user, ketik angka 1, maka akan menampilkan list user yang sudah di-input. Ketik angka 2 jika kita ingin menambahkan data user. Maka kita akan disuruh menginput npm nama, email, nomor telepon, dan alamat. Jika kita ingin menampilkan list user yang sudah diinput, ketik angka 1, maka akan menampilkan list user yang sudah ditambahkan tadi. Seperti ini. Jika kita ingin kembali ke menu utama, ketik angka 3. Dengan ini presentasi yang saya jelaskan sudah selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Robi Irhamni dengan NPM 2021 435005919. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menu peminjaman buku di aplikasi peminjaman buku app. Nah, di menu peminjaman buku ini ada 3 menu ya. Menu tampilkan list semua peminjaman, menu tampilkan list peminjaman buku, dan menu pinjam buku. Yang pertama, tampilkan list semua peminjaman buku. Ini tuh artinya semua data yang meminjam buku itu akan tampil di menu nomor 1 ini. Untuk yang nomor 2, ini tampilkan list peminjaman buku. Nah, maksudnya nih nanti akan tampil semua list-list yang minjam buku aja. Yang kembali ini nggak ditampilin. Kalau untuk menu nomor 3, ini tuh untuk pinjam buku, untuk melakukan transaksi atau pinjam buku di aplikasi ini. Di sini saya akan tampilkan satu-satu ya. Nah, nomor 1 ini kelihatan semua list yang minjam dan list yang mengembalikan ya.
Di semua ada nomor 1. Nomor 2 nih yang minjem aja, kelihatan semua usernya. Yang nomor 3 nih, pada saat kita ingin minjem buku nih, ada dua data yang ditampilkan. Jadi keterangan saat kita mau minjem buku dari sisi admin ya. Kelihatan di sini ada menu buku dan menu user ya. Untuk field yang dibutuhkan di sini itu cuma ada kode buku dan NPM aja buat jadi parameter nanti disimpan di database peminjaman buku. Jadi contohnya saya pakai P001 aja dengan NPM 2021 35. Nah, jadi cuma butuh dua parameter ini aja untuk meminjam buku. Nanti di sini akan ada datanya nih. Data-data si user dan data-data buku yang dipinjam apa aja gitu. Ini tuh pakai inner join di database-nya dan pakai kelas peminjam service yang implement ke peminjam repository juga untuk menampilkan datanya. Berikut data peminjam yang akan berikut data peminjam yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Ya, saya Nurzian Pangestu dengan NPM 2021 43500542. Di sini saya akan menjelaskan bagian menu pengembalian buku, lanjutan dari bagian menu peminjaman buku yang telah dijelaskan oleh Bang Robi. Nah, kita akan masuk menu pengembalian buku. Ini menu nomor 4. Ada dua menu yang ada di menu pengembalian buku, yaitu nomor 1, tampilkan list pengembalian buku, list orang-orang atau pengguna yang telah mengembalikan buku. Sedangkan nomor 2, alur untuk mengembalikan buku. Di sini sebagai contoh pilih nomor 1, tampilkan list pengembalian buku. Ini ada tabelnya pengguna yang telah mengembalikan buku. Kalau klik nomor 2 itu pengembalian buku, di sini tertera list peminjam buku yang ada di menu peminjaman buku. Ini ada 5 record. Kita input kode peminjam yang ingin mengembalikan buku, misalnya P004. Ini akan muncul data peminjam. Mulai dari kode peminjam, kode buku, nama buku, NPM peminjam, nama peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal pengembalian ini. Apabila ingin lanjut ke proses pengembalian buku, input Y telah sukses mengembalikan buku, dan bisa dicek di tampilan list itu muncul di P004 ini yang report nomor 4. Di sini kita akan menuju menu pengembalian buku. Kita memiliki aturan di mana apabila mengembalikan lewat dari tenggat akan dikenakan denda sebesar 10.000 per hari. Sebagai contoh, kita akan mengembalikan buku dari kode peminjam P006 yang tenggat pengembaliannya sudah lewat dari 2. Setelah diinput kode peminjam, akan muncul data peminjam dan kalkulasi denda sebesar 20.000 dari total telat pengembalian yang 2 hari. Untuk lanjut ke proses pengembalian, ketik Y, maka telah sukses mengembalikan buku dan data pengembalian tampil di pengembalian buku P066. Sekian menu pengembalian buku. Terima kasih.